Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilma Safaulia dari kelompok 3 dan kelompok anggota saya bernama Onika, Nadira, Elza Ivana, dan Sekar. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang planning report and proposal atau merencanakan laporan dan proposal. Jadi di Capture 14 ini, kita belajar tentang applying the 3-step writing process to report and proposal. Atau artinya, menerapkan proses penulisan 3 langkah ke laporan dan proposal. Ada apa aja sih 3 langkahnya? Yaitu ada planning information report, planning analytical report, and planning proposals. Dan di slide keempat, ada common type of business report and proposal. Atau artinya jenis umum laporan bisnis dan proposal, dan ini contohnya. Untuk selanjutnya yaitu analyzing the situation atau menganalisis situasi. Gunanya untuk mempermudah dalam menyusun informasi dan mengambil keputusan suatu situasi secara efisien dan efektif. Nah, yang pertama apa sih isi dari menganalisis situasi? Yaitu pertama, mendefinisikan tujuan Anda untuk mempermudah dalam menyusun informasi dan mengambil keputusan suatu situasi secara efisien dan efektif. Nah, contoh apa saja sih dari laporan informasi? Yaitu ada laporan kemajuan, rencana strategis, rencana pemasaran, laporan operasi, laporan aktivitas pribadi, laporan implementasi kebijakan, dan laporan kepatuhan. Dan yang kedua, ada mempersiapkan rencana kerja Anda. Sebuah rencana kerja mungkin mempunyai elemen-elemen berikut, yaitu ada pernyataan masalah atau peluang, pernyataan tujuan dan ruang lingkup investigasi Anda, diskusi tugas yang harus diselesaikan, deskripsi produk atau aktivitas tambahan yang akan dihasilkan dari investigasi Anda, review tugas proyek, jadwal, dan kebutuhan sumber daya, rencana tidak lanjut setelah menyampaikan laporan, dan garis besar kerja. Dan selanjutnya ada gathering information atau mengumpulkan informasi. Nah, gunanya untuk apa sih? Untuk mempermudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sehabis itu ada selecting the best media and channel. Nah, itu berguna untuk mempermudah audiens dalam menyampaikan suatu pendapat atau informasi menggunakan media elektronik maupun media cetak. Yang terakhir ada organizing your information atau mengorganisasi informasi. Nah, apa sih organisasi informasi? Yaitu suatu proses mengolah dan mengorganisir suatu informasi sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Untuk slide ke-8, ada planning informational report atau merencanakan laporan informasi. Dan gunanya untuk memberikan informasi untuk karyawan, manajer, dan lainnya untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Laporan informasi terdiri dari 4 kategori umum, yaitu pertama, laporan untuk memantau dan mengontrol operasi, yang kedua, laporan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur, yang ketiga, laporan untuk menunjukkan kepatuhan, keempat, laporan untuk mendokumentasikan kemajuan. Jadi itu adalah contoh dari 4 kategori umum laporan informasi. Untuk selanjutnya, ada Organizational Strategies for Informational Report, yang artinya strategi organisasi untuk laporan informasi. Nah, hal apa saja sih yang penting bagi Organization Strategies for Informational Reports? Pertama, ada perbandingan atau menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua entitas atau lebih. Kedua, pentingnya membangun dari item yang paling tidak penting ke yang paling penting. Yang ketiga, urutan atau mengatur langkah-langkah atau tahapan dalam suatu proses atau prosedur. Yang keempat, orientasi spesial, yaitu mengatur bagian yang ruang fisik berdasarkan lokasi relatifnya. Yang kelima, ada kronologi,
yaitu mengatur rangkaian acara dalam urutan dari yang terlama ke terbaru atau sebaliknya. Yang keenam ada geografi, yaitu mengatur menurut wilayah, kota, negara bagian, negara, atau unit geografis lainnya. Yang ketujuh ada kategori, atau pengelompokan berdasarkan kategori topik, seperti penjualan, keuntungan biaya, atau investasi. Untuk selanjutnya, di slide yang sama, yaitu Creating Successful Business Plan, atau yang artinya menciptakan rencana bisnis yang sukses. Nah, rencana bisnis dapat ditulis selama 3 fase, yaitu yang pertama, sebelum perusahaan diluncurkan. Yang kedua, saat perusahaan mencari pendanaan. Yang ketiga, setelah perusahaan berjalan dan menjalankannya. Untuk slide ke-9, ada Planning Analytical Report, atau yang artinya merencanakan laporan analitis. Nah, laporan analitis jatuh ke dalam 3 kategori dasar, yaitu ada laporan untuk menilai peluang, laporan untuk memecahkan masalah, laporan untuk mendukung keputusan. Untuk slide ke-10, yaitu Organizational Strategies for Analytical Reports, atau strategi organisasi untuk laporan informasi. Ketika Anda mengharapkan audiens Anda setuju dengan Anda, gunakan pendekatan langsung untuk memutuskan perhatian pada kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Nah, kita fokus pada 3 pendekatan struktural yang paling umum untuk laporan analitis, yaitu fokus pada kesimpulan, fokus pada rekomendasi, dan fokus pada argumen logis. Focusing on conclusion atau fokus pada kesimpulan, yaitu saat menulis untuk audiens yang cenderung menerima kesimpulan Anda, baik karena mereka telah meminta Anda untuk melakukan analisis atau mereka mempercayai penilaian Anda. Pertimbangkan untuk menggunakan pendekatan langsung yang segera berfokus pada kesimpulan Anda. Yang kedua, focusing on recommendation atau fokus pada rekomendasi. Saat menyusun laporan seputar rekomendasi, gunakan pendekatan langsung seperti yang Anda lakukan untuk laporan yang berfokus pada kesimpulan. Dan yang terakhir, ada focusing on logical argument, atau fokus pada argumen logis. Dan ada 2 pendekatan logis yang paling umum, yaitu yang pertama, the 2+2 sama dengan 4 approach, atau pendekatan 2+2 sama dengan 4. Dinamakan pendekatan 2+2 sama dengan 4 karena meyakinkan pembaca mengenai sudut pandang Anda dengan menunjukkan bahwa segala sesuatu ada artinya. Atau poin utamanya adalah Anda mendukung setiap alasan dengan bukti yang Anda kumpulkan selama analisis Anda. Dan yang kedua, ada the yardstick approach atau pendekatan yardstick. Pendekatan yardstick berguna ketika Anda perlu menggunakan sejumlah kriteria untuk mengevaluasi satu atau lebih kemungkinan solusi. Kriteria ini menjadi tolak ukur dengan apa Anda mengukur sebagai alternatif. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ori Onika. Baik, terima kasih Elsa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Elsa, yaitu the impact of reforms atau dampak reformasi. Menerapkan kontrol yang lebih ketat, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, bernegosiasi lebih banyak tarif yang menguntungkan, dan mencari alternatif untuk perjalanan. Electrovision bisa mengurangi anggaran dan T&A secara signifikan. Lalu, langkah-langkah apa sih yang diperlukan untuk mencapai penghematan ini? Mungkin tidak populer dengan karyawan. Personel Electrovision terbiasa dengan tunjangan T&A yang banyak, dan mereka cenderung tidak senang jika hak istimewa ini dibatasi. Untuk meringankan itu semua, maka yang harus dilakukan, yang pertama, manajemen harus menjelaskan mengapa perubahan itu terjadi. Karena kalau sudah tidak dijelaskan, itu bisa simpang siur. Yang kedua, manajemen harus memberikan contoh yang positif. Yang ketiga, batasan harus berlaku sama
untuk karyawan di semua tingkatan. Jadi, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Lalu selanjutnya ada conclusions and recommendation. Electrovision dapat mengurangi biaya T&A sebanyak 40% dengan 4 langkah penting. Apa aja sih 4 langkah itu? Yang pertama, lakukan kontrol pengeluaran yang lebih ketat. Yang kedua, kurangi perjalanan dan hiburan yang tidak perlu. Yang ketiga, dapatkan tarif terendah dari penyedia jalan. Yang keempat, ganti beberapa perjalanan dengan alternatif teknologi. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada contoh karya ditulis dan referensinya seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan key terms-nya. Di sini ada abstrak. Abstrak adalah nama biasanya diberikan untuk sinopsis yang menyertai teknis panjang, profesional atau akademis. Lalu ada appendix, bagian tambahan yang berisi mengandung materi yang terkait dengan laporan tetapi tidak termasuk dalam teks. Lalu ada bibliografi, daftar sumber sekunder berkonsultasi dalam penyusunan laporan. Selanjutnya ada executive summary, singkat tapi lengkap versi laporannya. Lalu ada indeks daftar alfabet, yaitu nama dan subjek yang disebutkan dalam laporan. Selanjutnya ada letter of authorization, yaitu tertulis persiapan untuk membuat laporan. Lalu ada letter of transmittal juga, yaitu bentuk khusus dari surat pengantar. Selanjutnya ada sinopsis. Nah, sinopsis ini sebuah gambaran singkat teman-teman. Lalu ada title flyer, hanya judul laporan halaman saja. Nah, ada lagi title page yang menyertakan judul laporan juga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan summary of learning objective. Nah, di sini yang harus kita ketahui itu pertama, jelaskan bagaimana beradaptasi dengan audiens. Yang kedua, sebutkan 5 karakteristik konten laporan yang efektif dan buat daftar topik secara umum. Yang ketiga, buat daftar 6 strategi. Yang keempat, meringkas 4 tugas yang terlibat dan menyelesaikan proposal dan laporan bisnis. Yang kelima, identifikasi yang akan disertakan dalam permintaan proposal. Lalu di sini ada kritik the professional. Teknik apa yang digunakan laporan untuk membantu pembaca menemukan jalan melalui dokumen atau pembaca langsung ke sumber informasi lain? Teknik apa yang digunakan poin-poin penting dalam dokumen? Apakah teknik ini sudah efektif? Lalu ada sharpen your career skill online. Both entails business communication, web search business communication network.com adalah unik alat penelitian yang dirancang khusus untuk komunikasi bisnis penelitian. Nah, hal-hal kecil yang harus diperhatikan dari presentasi yang baik itu yang harus kita ketahui. Yang pertama, memahami kebutuhan dan harapan audiens. Yang kedua, merumuskan tujuan presentasi Anda. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasi. Yang keempat, menulis bukan yang menarik perhatian audiens. Yang kelima, membuat grafik dan slide yang efektif. Yang keenam, mempraktikkan dan menyampaikan presentasi. Yang ketujuh, meninggalkan kesan positif kepada audiens. Yang kedelapan, menghindari kesalahan umum dengan slide presentasi. Yang kesembilan, membuat presentasi online menggunakan alat webcasting. Yang ke-10, menangani pertanyaan dan argumen dari audiens.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih. Planning Organizing Reports. Jadi, Planning Organizing Reports ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam membuat laporan perencanaan yang akan digunakan untuk dianalisa dalam mengambil sebuah keputusan. Misalkan ada sebuah anggota komite sekolah. Sebuah anggota komite sekolah ini akan membuat laporan mengenai masalah parkir. Lalu laporan ini akan digunakan oleh tata usaha dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah parkir. Selanjutnya ada financial implication. Financial implication ini merupakan salah satu aspek penelitian yang memberikan petunjuk dengan cara mengukur suatu variabel yang ada dalam sebuah data. Contohnya itu adalah cara mengukur suatu kinerja karyawan apa yang digunakan dalam perusahaan. Apakah ia berhasil dalam meningkatkan kinerjanya atau tidak. Lalu selanjutnya ada expand new skill. Expand new skill ini adalah jelaskan skill Anda atau tingkatkan skill Anda. Yang pertama ada critique your professional. Critique your professional ini maksudnya Anda harus mengetahui apa kebutuhan audiens Anda, sehingga laporan Anda akan sesuai dengan apa yang audiens inginkan. Lalu yang kedua ada sharpening your online skill. Maksudnya kalian asah lagi kemampuan kalian dalam berteknologi. Misalkan kalian menggunakan fitur pencarian web untuk mencari situs web, artikel atau presentasi yang menjelaskan tentang pembuatan proposal yang benar atau proposal bisnis yang benar. Lalu selanjutnya ada writing and completing reports and proposal. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara menulis dan menyelesaikan laporan dan proposal bisnis. Yang pertama adalah adapting your audience. Beradaptasilah dengan audiens Anda, dan itu akan mempermudah Anda dalam menyampaikan materi-materi proposal. Lalu yang kedua ada being sensitive to your audience needs. Artinya tuh kita harus peka terhadap kebutuhan audiens. Jika kalian peka dengan kebutuhan audiens, proposal yang Anda sampaikan akan mudah dipahami oleh para audiens, atau para audiens ini akan menjadi tertarik dengan materi proposal yang Anda sampaikan. Lalu selanjutnya ada building strong relationship with your audience. Jadi kalian harus bangun hubungan yang kuat dengan para audiens kalian. Di sini kalian harus membangun hubungan yang kuat dengan para audiens. Dan di sini kalian akan jadi mudah dalam menyampaikan proposal Anda jika kalian dapat membangun hubungan yang kuat dengan para audiens. Jadi hubungan audiens dengan kalian yang menyampaikan materi proposal ini jadi kuat, dan
materi proposal yang Anda sampaikan tidak akan sia-sia karena para audiens sangat tertarik. Selanjutnya ada controlling your style and tones. Jadi jika kalian ingin menggunakan gaya bahasa yang informal kepada para audiens, maka kalian harus mengontrol diri gaya bahasa dan nada bicara yang kalian gunakan. Walaupun itu informal, kalian harus mengontrol gaya bicara dan nada bicara kalian dalam menyampaikan materi proposal. Terus selanjutnya ada drafting report content. Tim report content ini adalah susunlah konten laporan kalian dengan benar. Jadi gunakan gambaran yang jelas tentang bagaimana Anda perlu beradaptasi dengan audiens. Berikut ini adalah contoh dari eksekutif summary atau laporan eksekutif bisnis. Selanjutnya ada distributing reports and proposal. Jadi untuk mendistribusikan bentuk fisik dari laporan, maka pertimbangkan dulu tambahan untuk biaya pengiriman fisik dari laporan itu. Producing formal reports and proposal. A. Bagian-bagian pendahuluan. Gunakan sampel laporan standar perusahaan. Cantumkan judul deskriptif, sertakan judul. Pada halaman judul, sebutkan judul laporan, nama, dan laporan. Sertakan surat kuasa jika perlu. Ikuti instruksi termasuk salinan yang mengacu pada RVP. Lampirkan surat transmisi, sediakan daftar isi, sertakan daftar ilustrasi, sertakan sinopsis, dan ringkas eksekutif. B. Isi laporan. Buat draft pengantar, berikan informasi yang mendukung kesimpulan, jangan membebani dengan detail yang tidak perlu, tutup dengan ringkasan ide utama. Bagian-bagian tambahan. Gunakan appendix untuk memberikan informasi tambahan atau bukti pendukung. Cantumkan dalam bibliografi semua sumber sekunder. Berikan indeks jika laporan berisi banyak istilah atau ide. Cara meminta proposal yang efektif untuk menyederhanakan proses menulis RVP. Menulis RVP menuntut pertimbangan karena memulai proses ke arah proposal, kontrak, dan akhirnya pengiriman produk. RVP harus menyertakan kombinasi dari beberapa elemen, yaitu 1. Company background, yaitu latar belakang organisasi, prioritas bisnis, dan informasi yang dibutuhkan secara berurutan untuk menanggapi dengan cara terinformasi. 2. Project description, itu memisahkan tawaran untuk rutinitas, persediaan, atau service. 3. Requirements menjelaskan yang diharapkan dari vendor potensial. Jangan tinggalkan apapun pada asumsi yang tidak dinyatakan. Mengabaikan apapun kemungkinan akan menciptakan masalah yang cukup besar setelah proyek berjalan. 4. Decision criteria. Pertanyaan-pertanyaan tertentu dapat membantu penawaran membuat proposal yang memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan apakah mereka tepat dengan proyeknya. 5. Proposal requirements. Yang diharapkan dari proposal yaitu bagaimana, media apa, salinan, beberapa, dan sebagainya. 6. Submission and contact information. RVP yang baik menjawab semua pertanyaan potensial, kapan, di mana, dan bagaimana cara merespon. Karena RVP yang efektif memberikan kontak organisasi untuk menjawab pertanyaan rinci. Pendekatan cerdas untuk mengelola RVP bisa memperkecil pekerjaan semua orang dan menambah efektivitas RVP dengan cara, pertama,
identifikasi kriteria keputusan, lalu bertukar pikiran atau informasi yang dibutuhkan untuk memastikan kriteria. Jangan bertanya pada penawar tentang segala aspek. Kedua, berikan waktu untuk penawar untuk mendapatkan tanggapan yang berkualitas. Ketiga, pertimbangan untuk membuat sistem online untuk melacak respons secara otomatis. Analyzing a formal report. Saat menulis laporan analitis, mendasarkan organisasi pada kesimpulan atau rekomendasi disajikan dalam urutan langsung. Dua bagian pertama laporan sesuai dengan dua kondisi utama. Bagian ketiga menyajikan rekomendasi untuk mencapai kontrol yang lebih baik atas perjalanan. Saat meninjau laporan, analisis kedua aspek, mekanis, dan cara menyajikan idenya. Format memo cocok untuk laporan yang digunakan untuk mentransmisikan laporan eksternal, untuk menulis memo singkat, pengiriman, dan menyertakan seorang eksekutif terpisah dari ringkasan. Daftar isi yang lebih pendek memfokuskan perhatian pada divisi utama pemikiran yang sesuai untuk laporan kepada audiens yang reseptif. Ringkasan eksekutif ditunjukkan pada kelompok yang memberikan mereka informasi yang cukup untuk membuat keputusan tanpa membebani dengan tugas membaca seluruh laporan. Baik, terima kasih Elsa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Elsa, yaitu the impact of reforms atau dampak reformasi. Menerapkan kontrol yang lebih ketat, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, bernegosiasi lebih banyak tarif yang menguntungkan, dan mencari alternatif untuk perjalanan. Electrovision bisa mengurangi anggaran dan T&A secara signifikan. Lalu, langkah-langkah apa sih yang diperlukan untuk mencapai penghematan ini? Mungkin tidak populer dengan karyawan. Personal Electrovision terbiasa dengan tunjangan T&A yang banyak, dan mereka cenderung tidak senang jika hak istimewa ini dibatasi. Untuk meringankan itu semua, maka yang harus dilakukan, yang pertama, manajemen harus menjelaskan mengapa perubahan itu terjadi. Karena kalau sudah tidak dijelaskan, itu bisa simpang siur. Yang kedua, manajemen harus memberikan contoh yang positif. Yang ketiga, batasan harus berlaku sama untuk karyawan di semua tingkatan. Jadi, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Lalu selanjutnya, ada conclusions and recommendation. Electrovision dapat mengurangi biaya T&A sebanyak 40% dengan 4 langkah penting. Apa aja sih 4 langkah itu? Yang pertama, lakukan kontrol pengeluaran yang lebih ketat. Yang kedua, kurangi perjalanan dan hiburan yang tidak perlu. Yang ketiga, dapatkan tarif terendah dari penyedia jalan. Yang keempat, ganti beberapa perjalanan dengan alternatif teknologi. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada contoh karya ditulis dan referensinya seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan key terms-nya. Di sini ada abstrak. Abstrak adalah nama biasanya diberikan untuk sinopsis yang menyertai teknis panjang, profes laporasional atau akademis. Lalu ada appendix, bagian tambahan yang berisi mengandung materi yang terkait dengan laporan tetapi tidak termasuk dalam teks. Lalu ada bibliografi, daftar sumber sekunder berkonsultasi dalam penyusunan laporan. Selanjutnya ada executive summary, singkat tapi lengkap versi laporannya. Lalu ada indeks daftar alfabet, yaitu nama dan subjek yang disebutkan dalam laporan. Selanjutnya ada letter of authorization, yaitu tertulis persiapan untuk membuat laporan.
Lalu ada letter of transmittal juga, yaitu bentuk khusus dari surat pengantar. Selanjutnya ada sinopsis. Nah, sinopsis ini sebuah gambaran singkat teman-teman. Lalu ada title flyer, hanya judul laporan halaman saja. Nah, ada lagi title page yang menyertakan judul laporan juga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan summary of learning objective. Nah, di sini yang harus kita ketahui itu pertama, jelaskan bagaimana beradaptasi dengan audiens. Yang kedua, sebutkan 5 karakteristik konten laporan yang efektif dan buat daftar topik secara umum. Yang ketiga, buat daftar 6 strategi. Yang keempat, meringkas 4 tugas yang terlibat dan menyelesaikan proposal dan laporan bisnis. Yang kelima, identifikasi yang akan disertakan dalam permintaan proposal. Lalu di sini ada kritik the professional. Teknik apa yang digunakan laporan untuk membantu pembaca menemukan jalan melalui dokumen atau pembaca langsung ke sumber informasi lain? Teknik apa yang digunakan poin-poin penting dalam dokumen? Apakah teknik ini sudah efektif? Lalu ada sharpen your career skill online. Both entails business communication. Web search business communication network.com adalah unik alat penelitian yang dirancang khusus untuk komunikasi bisnis penelitian. Nah, hal-hal kecil yang harus diperhatikan dari presentasi yang baik itu yang harus kita ketahui. Yang pertama, memahami kebutuhan dan harapan audiens. Yang kedua, merumuskan tujuan presentasi Anda. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasi. Yang keempat, menulis bukan yang menarik perhatian audiens. Yang kelima, membuat grafik dan slide yang efektif. Yang keenam, mempraktikkan dan menyampaikan presentasi. Yang ketujuh, meninggalkan kesan positif kepada audiens. Yang kedelapan, menghindari kesalahan umum dengan slide presentasi. Yang kesembilan, membuat presentasi online menggunakan alat webcasting. Yang kesepuluh, menangani pertanyaan dan argumen dari audiens. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih.